Sudah, meja 2 oke, sudah selesai ya. Permasalahan sama macam apa tadi untuk kondensasi, terus kemudian lagi disolusi ke sifat fisika kimia barang aktif yang lagi disolusi. Nah, lagi disolusi tidak kurang dari dalam kurung 0 plus 5%. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Kalau saya nggak pernah ada 0 plus 5%. Kalau saya itu adanya Q plus minus 5% itu ada. Tapi bukan 0, tapi Q. Itu kadar pada etiketnya. Kadar pada etiket di sini 80% atau berapa itu plus minus 5%. Sejak kapan ada 0 plus 5? Itu maksudnya apa? Apa? Harusnya itu gimana? Mohon maaf Pak, ini ada terjadi kesalahan. Seharusnya 0 sampai 5%. 0 sampai 5% ada. Setahu saya itu bukan 0 tapi Q. Queen. Tulisan Queen, kamu lihatnya di mana? Ini yang membedakan punyamu sama kelompok lainnya. Dan punya meja 2 ini paling banyak tipe ya. Isoamprotap dan diambrotap. Banyak sekali tipe. Iya Pak, Q Pak. Iya kan? Iya Pak. Q plus minus 5%, nggak pernah ada 0 sampai 5 atau 0 plus 5% itu nggak ada. Iya Pak, Q. Iya Pak, punya tipenya. Terus pertanyaan meja 2. Coba ke formulasinya. Nah, yang saya tanyakan jumlah laktosa kuantum satis. Berapa jumlahnya? Di dalam formulasi tidak boleh ada kuantum satis ya. Kecuali pada resep formulasetika itu nggak apa-apa kuantum satis. Nanti kalau kalian buat di teknologi sediaan maupun semi solid, liquid atau steril, itu juga nggak boleh ada kuantum satis. Kalau ada kuantum satis seperti itu, terus biaya produksinya kalau mau produksi terus bobotnya timbangnya berapa? Ya antar komponen atau antar karyawan bagian produksi misalnya personilnya kan mesti bukan nimbang diri, bukan hitung sendiri kan nggak mungkin. Berapa jumlahnya laktosanya? 5,83%. Dari mana itu hitungnya? Itu dari jumlah paracetamol, amilum, CNC, antiviral, talkum sama azotat. Kan totalnya 94,16 itu dikurang 100%. Terus hasilnya 5,83%. 5,83%. Meja 1 sama 2 sama jumlah kuantum satisnya? Sama. Terus nama alat semuanya juga sama. Maksud nama alat yang mencetak tablet yang menyertai tablet press single punch 2 ohm. Rotai tablet press sama single punch itu beda alat ya. Rotai tablet press itu ini loh, single punch itu. Jadi nulisnya kayak dari sini, kamu nulis salah satu, bisa kuapin nulisnya foto. Itu rotary. Terus kemudian kekemasan. Saya melihat isi kemasannya. Awal lagi Oh, berarti yang itu. kemasan primer. Sejak kapan di dalam penomoran untuk ya kok mau lagi siapa yang jalan kok nanti lakukannya. Kalian pernah nemukan toh di dalam sediaan paracetamol ada di pasaran itu pakainya BPOM RIMD seperti ini. Ini nomor registrasi apa nomor BPOM? Kapan yang seperti itu ya? Saya nggak pernah nemukan seperti itu. Terus indikasi betul di dalam kemasan primer ada
sudah lihat di PKPP yang saya kirimkan? Boleh lihat belum? Belum. Sudah boleh lihat belum? Belum. Oke, jadi jawab, berarti kan belum. Kalau kamu jawab sudah, mesti tak tanyain nanti. Lebih aman kamu jawabnya belum. Daripada kamu bilang sudah, tak tanyain malah nggak tahu, nanti malah tak minus nilai. Sudah apa belum? Hah? Belum. Terus mau saya jadi pagi generik dong. Ini soalnya pacuan ini generik kan? Tahu, drop awal itu banyak apa? Enak generik logo generik pacuan ini. Oke, terus kemasan sekunder. Minta tolong agak dibesarkan. Ini sama ya. Kemasan primer, kemasan sekunder hampir sama, cuma kalian bedakan tinggal di lipatannya aja. Brosur. Oh iya, penamaan. Maksudnya drop amol ini apa? Kalau misalnya saya memilih nama drop amol, asumsi saya itu sediannya drop, bukan sedian tablet. Demikian drop amol. Apa? Ya saya kisah katanya itu ada di drop. Kalau drop di awal bukan namanya itu sedian, asumsi saya langsung sedian drop ya ini. Ternyata tablet. Kalau dari kelompok kami itu drop itu maksudnya kayak turun gitu Mbak, kalau minum paracetamol. Apa ini? Kan dari kata drop itu kan kami pikirnya itu kan turun drop. Drop itu turun. Terus Kalau asumsi di dunia medis itu drop turun tapi kondisinya dia sangat parah ya. Turunnya kan drastis, kecuali drop itu kan berarti langsung mute ke bawah dan pasiennya sudah dalam ambang kritis distal. Gitu maksudnya. Ya apa enggak? Coba tanya teman-teman, kalau langsung dengan nama drop amol, simbol bayangkan apa sebelum kalian tahu ini masuk di teknologi sekian solid dari namanya aja. Tolong diperbesar lagi. Gak perlu kelihatan soal tulisannya. Pasien diabetes mellitus itu nggak boleh paracetamol ya? Ini kontraindikasinya kepada pasien diabetes mellitus. Pasien dia nggak boleh minum paracetamol. Betul. Ini muasal di sini brosur. Kalau ini sampai ke tangan pasien maka yo. Emang efeknya kenapa kalau saya kontraindikasi pasien dia? Diperhatikan lagi ya, itu penulisannya nanti direvisi pas waktu laporan ya. Saya nggak mau laporan misalnya ada yang salah, laporan lagi nanti nilai ke laporan. Iya Pak. Oke, itu meja 2 udah, silakan bisa ditutup. Share screen-nya ke meja 3. Meja 3. Meja 3. Semuanya bersama. Pertanyaannya terus ke formulasi.
untuk formulasi ini juga pertanyaan untuk semuanya sebenarnya, semuanya masalahnya juga sama. Ini besar antara 90 sampai 110, kalian lihatnya gimana? DFI. DFI itu kalian kalau melihat kayak gitu pesan tentang di situ kadernya paracetamol memenuhi apa enggak? Maksudnya kalau nggak memenuhi rentang terus nggak boleh. Yang DFI itu maksudnya apa sih? Jadi dalam tablet paracetamolmu itu ketika ada naik turunnya itu nggak boleh lebih dari itu terkait kadar atau persen yang dibutuhkan untuk membuat formula. Kadar ketika paracetamolmu sudah di tablet mau uji atau itu harus ada di dalam formulamu. Kadar ya, bukan di situ maksudnya. Semuanya tadi semua sama nulisnya. Ini salah berjamaah di sini. Sing wis ngerti salah malah ditulis kabeh. Terus kemudian saya mau tanyakan ke kita kerja. Semuanya juga sama. Untuk tahap kerja, kenapa rotot itu maksudnya rotot dimasukkan setengahnya? Setengahnya masuk mana lagi? Poin ke berapa tadi? Ada. Semuanya juga sama ini. Nah ini masukkan saham rota. Terus saham rota tadi ada yang dimasukkan setengah. Nah ini maksudnya gimana? Amrotap sebenarnya sebagai apa sih? Pengacur. Terus ini maksudnya gimana? Amrotap setengahnya dimasukkan di situ, terus setengahnya lagi masuk di dia apa ini berarti? Ini apa nggak bisa? Itu semuanya aja tadi. 1, 2, 3, 4 semuanya sama metode kerjanya. Maksudnya gimana atau tujuannya ada apa di situ? Ada 3. Karena jika amrotap dimasukkan setengah-setengah itu dapat membentuk struktur tablet yang memungkinkan air masuk lebih mudah saat Memungkinkan air masuk lebih mudah. Di dalam untuk pembuatan tablet itu ada 2 metode, ada intragranular itu di dalam granul sama ada ekstragranular itu di luar granul. Jadi ketika granul kalian sudah terbentuk baru kalian tambahkan di luarnya. Kalau saya baca punya kalian, ini granul belum terbentuk, tapi kan sudah nambahkan lagi. Berarti ini kan belum tergolong ke ekstra ya. Kalau saya lihat itu kan kalian menambahkan sisa amrotap itu sebelum masuk oven. Padahal granul itu terbentuk setelah kalian ayak, habis kalian ayak, kalian masukkan oven, kalian keluarkan, ya itu jadinya granul. Kalau kalian di metodenya itu, saya baca kan itu masih di dalam granul juga. Terus apa gunanya? Kalau udah setelah di oven, yang lainnya? Kalau udah setelah di oven, Iya. oke, terus tapi yang glycerol sama talkumnya ditambahkan kapan? ditambahkan dengan sama amrotapnya untuk habis keluar dari oven. Habis keluar dari oven. Coba ke ini stop share screen ke meja 2 dulu. Soalnya saya tadi menemukan semua sama. Gak terlalu fokus ke meja 2 yang itu tadi poin di situ. Coba meja 2. Pertimbangannya apa meja 2? Oke, yang meja 2 di luar. Gimana? Meja 2 coba dijelaskan kenapa harus diletakkan di luar, nggak di dalam semuanya seperti yang punyanya meja 1, 3, 4. Amrotapnya atau 3 bahan? 3 bahan tersebut. Kalau amrotapnya itu saya baca jurnal dari Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research itu
kalau dimasukkan dengan kombinasi intragranular sama ekstragranular itu lebih efisien karena pada keseragaman secara intragranular tapi memiliki kekerasan yang lebih tinggi, memiliki karakter kerapuhan rendah dan waktu hancur yang lama dibandingkan ekstragranular. Kemudian secara ekstragranular tablet dapat lebih cepat terdistribusi pada permukaan tablet dibandingkan dengan intragranular. Kemudian penambahan bahan penghancur secara intragranular, ekstragranular berkombinasi juga berpengaruh terhadap profil disolusi tablet. Di mana secara ekstragranular nilai persen efisiensi disolusinya dan kadar zat terlalu lebih tinggi dibanding intragranular. Penambahan secara ekstragranular memiliki kemampuan menyerap air lebih tinggi daripada penambahan intragranular, sehingga kombinasi antara penambahan secara intra dan ekstra itu lebih efisiensi dibandingkan 100% ekstra dan 100% intra. Oke, itu terkait sama prototipnya. Sekarang kalau talak sama syaratnya, kenapa dia harus diletakkan di luar? Itu kan tadi pernyataan Anda menyebutkan bahwa prototip diletakkan kombinasi lebih bagus ya, penetrasi airnya. Oke, terus sekarang kenapa talak sama syarat harus diletakkan dua-duanya di ekstragranular? Atau enggak, kenapa nggak di setengah-setengah kayak tadi, kayak prototip? Itu tadi untuk prototip betul ya. Kalau tarik sama syaratnya, ya kan, berarti tarik sama syaratnya ekstragranular semua. Kenapa? Yang lain mungkin ada jawaban? Bantu meja 2. Kalau kalian punya pendapat lain silakan. Meja 1. Oke, dari situ tadi kesimpulannya dia harus diletakkan di luar atau boleh di dalam? Harus di luar, karena untuk proses pencetakan. Oke, jadi terkait sama fungsinya ya tadi. Gimana fungsinya sebagai talak sama biasa itu sebagai pelicin. Jadi kalau mau pelicin kan nggak mungkin kalau kalian letakkan dalam granul kalian, itu kan dia nggak ada efek melumasi. Kalau kalian melumasi, misalnya melumasi ban atau mesin kan harusnya letakkan di luar mesinnya, bukan di dalam mesinnya, seperti itu. Terus kalau misalnya tadi kalau ini kan berarti kan biasa dia wajib di luar ya. Terus kalau ekstragranular sama intragranular terkait bahan penghancur tadi sesuai disebutkan sama meja 2 tadi, dia udah betul, dia harus mengkombinasikan dia di luar sama di dalam. Kalau dia diletakkan di dalam semua, sifat dari yang biasa itu dia sifatnya apa? Hidrofil atau hidrofob? Sifatnya yang biasa hidrofil atau hidrofob? Ini jawabnya kalau kurang berdasarkan untuk magnesium stearat itu bersifat hidrofob. Hidrofob, jadi dia kalau kena air gimana? Tidak larut atau tidak menyerap air. Oke, tidak suka sama air ya. Kalau hidrofobnya itu tadi sifat emfisnya kan hidrofob. Jadi kalau misalnya dia ada di luar dari granul kalian, sementara kalau kalian mau membuat tablet kalian pengen hancur, itu kan dia harus mematahkan sama air dulu. Ada cairan gastrointestinal yang mau diserap atau diizinkan untuk masuk ke dalam tablet kalian. Nah itu kalau misalnya yang geser dia di luarnya hidrofob, akhirnya airnya bisa menembus apa enggak? Nah kalau nggak bisa menembus, berarti kan
disintegrasi yang ada di dalam, misalnya disintegrasinya di desain intragranular, berarti kan dia menunggu air tapi airnya nggak ada yang masuk, jadi tablet-tablet pecah apa enggak? Nah seperti itu cara penggambarannya ya. Makanya di sini tadi disintegrasi kalian harusnya diletakkan di luar atau kombinasi intragranular sama ekstragranular. Jadi di luarnya dia juga bantu mecah, kalau pecah kan akhirnya airnya juga bisa masuk. Kan mekanisme pecahnya tablet itu ada dua ya, ada yang melalui kapiler, jadi kayak kalian misalnya mengalirkan menotolkan ekstrak ke dalam KLT, itu kan dia ada air yang, atau cairan yang masuk di pipa kapilernya. Nah itu seperti itu, dia akan membentuk cairan kanal-kanal seperti pipa kapiler tersebut yang mengizinkan air untuk masuk ke dalam tablet untuk pecah. Terus ada mekanisme yang kedua itu yaitu swelling. Swelling itu kayak kalian ngisi pelendungan sama air. Kalau kalian ngisi terus menerus itu kan dia akan pecah juga kan. Nah seperti itu, kayak misalnya bahan disintegrasinya itu pelendungannya, kalau airnya seperti air yang mengalir ke dalam isinya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nggak ada air yang bisa masuk, berarti kan mental semua karena kena MBCR kan akhirnya disintegrasinya nggak bisa bekerja. Ya, akhirnya dia cuma nunggu aja. Itu tablet kalian nggak akan hancur, atau waktu hancurnya akan lebih lama dibandingkan sama yang kalian mengkombinasikan. Gitu ya. Jadi untuk peletakannya, betul untuk amrotap letakkan kombinasi. Meja 134 kalau dibenahi ya untuk peletakan amrotapnya. Terus untuk meja 2 tadi sudah betul untuk rasio kacanya. Terus pertanyaan berikutnya ke sudah kita bisa dipilih. Hampir sama sih. Ke kemasannya coba. Tolong dibesarkan. Oke, kalau di sini kita lihat isi konten dalam indikasi dosis penyimpanan, terutama di penyimpanan ya, penyimpanan kemasan primer atau sekunder selengkap ini kan. Terus indikasi juga ya. Terus ini apa gunanya kalau misalnya kalian menuliskan lengkap di kemasan sekunder ada keterangan lebih lanjut lihat brosurnya, kan jadi nggak berguna. Ya itu sudah kemudian tulis lengkap di situ. Terus nomor registrasi obat, pernah ada nomor registrasi obat PCT. Ini kondi gitu. Pernah nemuin toh? Kalau kalian nggak tahu cara penomorannya, mending dikosongi atau kalian nyentuh dari produk yang udah ada. Itu karuan. Itu sudah jelas betul penulisannya. Ya. Kode depannya itu ada maksudnya. D itu apa? G itu apa? B itu apa? PKL. K itu ada maksudnya apa? Jadi nggak asal ya, kayak ini paracetamol kalian membuat PCT dan lain-lain, itu kan nggak boleh. Kalau merek dagang pakainya D, kalau merek generik pakainya G, kalau obat bebas dia B, berarti setelah D diikuti B. Itu ada maksudnya. Kalau nggak tahu ini dipasongi aja, nanti waktu terakhir nanti saya kasih peraturannya untuk penomoran registrasi sama nomor batch. Ini ada aturannya dari BPOM sama dari Dinkes kalau nggak salah. Next ke kemasan ringannya. Di sini sama. Next. Brosur. Desain brosur kalian ini gimana sih maksudnya? Saya bingung. Itu ada 3 bagian. Maksud brosur ada 3 bagian, jadi buat 1 lembar full ke bawah ini ya. Brosur yang lipat 3. Memang mana ada brosur yang di kemasan, ada brosur lipat 3. Itu kayak kalian mau brosur yang ada di dalam apotek kepada rumah sakit yang di depan mau buat apa jenis itu konseling ke pasien itu ya. Jadi maksudnya ada ini kan brosur yang dimaksud brosur yang masuk dalam obat kalian. Itu mau buat konseling atau kalian nanti waktu KKN mau buat penyuluhan, nah itu kan buat brosur ya seperti itu lipat 3 yang kalian kasihkan ke pasien, ke
masyarakat. Nah, kalau ini kan brosur yang masuk itu kan brosur yang masuk di dalam obat. Masuk modelnya gini. Ya kan? Ini maksudnya brosur yang dimasukkan ke obat yang di sini bukan ini ya. Berarti ada penulisan atau penggunaan brosurnya kurang tepat di situ. Oke, sudah ke meja 1. Meja 1 langsung ke kemasan aja. Langsung ditanyakan. Next, video ini juga bersama indikasi. Ini apa? Oh, ke atasnya kemasan. Ini brosnya juga 2 lipatan. Ke kemasan tadi, kemasan sekundernya mana? Ini tolong dibesarkan. Nah, kalau di satu ini sudah betul ya, penulisan nama registrasinya aja 3 itu seperti ini ya, bukan PCT. Jadi pakainya DPL ya. Oke, dari sini ada yang bertanyakan? Udah, meja 1 udah. Ada yang mau tanyakan? Belum Pak. Evaluasi. Oke. Untuk nilai tanya jawab yang paling tinggi meja 1, meja 2 nomor 2 sama meja 3. Meja 4 nilainya paling rendah ya nanti. Dua-duanya. Jadi rata-rata semuanya meja 4 yang paling rendah. Minta tolong diperbaiki lagi di praktikum berikutnya. Terus minggu depan kita waktunya penimbangan. Kita waktunya sudah buat granulasi ya. Minta tolong di minggu ini, pokoknya sebelum hari Rabu praktikum minggu depan kalian sudah sesi untuk penimbangannya. Untuk formula tidak ada masalah ya, semua sudah sesuai. Jadi nanti tinggal ditulis saja di sesuai lembar kertas untuk diasosiasikan aja. Terus minggu ini sudah mulai penimbangan, jadi minggu depan kita langsung masuk ke dalam granulasi. Untuk granulasi tahapnya tadi mungkin ada revisi yang tadi dibenarkan ya. Nanti saya koreksi pas waktu kalian buat laporan yang dikumpulkan hari Senin sebelum jam 12 ya. Nanti sana kalian bisa lihat dan juga direvisi dulu untuk tahapan tadi yang harusnya protak maksudnya seperti apa, terus kemudian kalau emplisiat maksudnya seperti apa. Sudah? Ada yang mau tanyakan belum? Pak, untuk prosedur pembuatan sabun itu pengayakannya 2 kali? Pengayakan semua 2 kali. Jadi yang pertama pengayakan basah kita pakainya biasanya mes 16 sampai 20. Terus kemudian pengayakan nomor 2 itu sekitar 10 sampai 14. Jadi pengayakan kasar terlebih dahulu. Pengayakan kasar pakai 16 sampai 20, baru kalian masukkan oven dan dikeluarkan nanti pakai pengayakan 10 sampai 14. Kebalik. Maaf kebalik. Untuk pengayakan yang basah itu pakainya 10 sampai 14. Setelah masuk oven itu 16 sampai 20. Semua metodenya pakai metode granulasi basah ya.
Jadi perhatikan besok waktu pembahasan kita nanti airnya jadi nggak apa-apa. Beda kalau kalian nanti praktek di farmasetika ya. Jumlah air untuk CMCNA sama untuk amilumnya kita adjust, jadi optimasi berapa airnya. Jadi kita nggak bisa pakai. Besok saya jelaskan minggu depan aja. Ada evaluasinya terlebih dahulu, jadi nggak usah pakai air lebih banyak dulu. Ada lagi yang mau tanyakan? Dulu. Bunda guys langsung pengen pulang gitu. Ya gimana sih menit belum bisa langsung pulang gitu. Sorry kita. Oke, ada yang mau tanyakan? Belum ada. Kalau belum ada silakan bisa diakhiri dengan berdoa dulu.